Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anastasia Devita Meo, NIM saya 20120193. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai keamanan komputasi bergerak dan mereview suatu aplikasi yang berfungsi untuk menjaga keamanan smartphone kita. Oke, kita mulai. Untuk keamanan komputasi bergerak itu sendiri, kita biasa dikenal dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya atau internet, yaitu kejahatan pada dunia cyber sudah menjadi hal yang biasa sejak berkembangnya teknologi. Banyak para hacker yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal yang merugikan orang lain hanya untuk kepuasan atau dengan modus finansial. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, kini orang-orang lebih memilih melakukan segala aktivitasnya menggunakan perangkat yang dapat dibawa kemana saja, seperti handphone. Saat ini, handphone menjadi perangkat yang penting bagi setiap orang memiliki smartphone dalam genggaman mereka dengan fitur dan aplikasi yang berbeda-beda. Dengan fitur dan aplikasi tersebut, maka smartphone saat ini memiliki kapasitas yang hampir sama seperti komputer. Aktivitas yang biasa orang-orang lakukan menggunakan perangkat tersebut yaitu menelpon, mengirim SMS, email, chatting, internet browsing, games, GPS, dan lain sebagainya. Ataupun menjalankan aplikasi lainnya dengan melakukan segala aktivitas tersebut, maka pada perangkat tersebut terdapat berbagai macam informasi mengenai pengguna sangat rentan terhadap berbagai macam kejahatan pada dunia cyber. Oleh karena itu, keamanan perangkat ini perlu diperhatikan karena pengguna memiliki data dan privasi yang harus jaga. Tentu ya teman-teman, kita memiliki smartphone kita, tentunya kita juga memiliki privasi. Jadi privasi itu perlu kita jaga baik-baik. Jika hilang ataupun diambil, pasti kita pening ya kepalanya ya teman-teman. Oke, next. Banyak cara yang dapat dilakukan attacker untuk melakukan serangan ke smartphone, antara lain melalui media aplikasi chatting, atau cara hacker meretas melalui penambahan kontak baru, melalui pesan, melalui panggilan yang tidak diketahui, atau mengirim URL video. Lalu dari sana, hacker akan mendapatkan informasi celah keamanan smartphone melalui SMS dan MMS, atau hacker meretas melalui SMS yang telah disisipkan kode khusus secara otomatis masuk ke dalam inbox. Untuk perangkat Android yang bisa melakukan certificate, atau dengan adanya certificate ini memungkinkan plugin pihak ketiga untuk menduplikasi layar perangkat dan melakukan tindakan ke perangkat melalui kunci perangkat dan melalui sidik jari. Hacker ini akan masuk ke dalam smartphone melalui internet lalu menyisipkan kode untuk mencuri data dan sidik jari. Melalui aplikasi baterai, karena aplikasi baterai ini meneliti semua melalui aplikasi data dan smartphone kita, mulai dari aplikasi yang berjalan ke cookies, change, dan lain-lain. Namun, berikut ini merupakan skenario serangan yang pernah terjadi pada smartphone. Teman-teman, serangan yang sering terjadi pada smartphone salah satunya adalah attacker, yaitu membuat suatu website dengan mengundang user yang membuka website. Jadi, contohnya mereka akan mengirimkan sebuah link dan kita dengan tidak teliti atau tidak membaca baik-baik, kita dengan segala kecerobohan kita mengklik link tersebut, maka otomatis pihak ketiga akan menghacker data-data kita lewat linknya tersebut. Jadi ketika kita masuk, nah di situ mereka secara otomatis telah memonitoring data dan privasi kita di dalam smartphone. Yang kedua, pada website tersebut ditampilkan halaman untuk mendownload aplikasi yang telah ditanami malware. Jadi mereka akan membuat promo, misalnya ada aplikasi menarik yang kita juga baru mengetahui, dan kita karena rasa pingin tahu kita menginstal aplikasi tersebut. Nah, di situ adalah mereka akan menghacker data kita. Lalu setelah user mendownload aplikasi tersebut, maka smartphone telah terinfeksi malware. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, smartphone kita otomatis akan terinfeksi malware. Lalu melakukan apa saja smartphone yang telah terinfeksi. Nah, dari contoh serangan dan skenario serangan yang mengancam smartphone kita, maka kita perlu untuk mengetahui celah keamanan yang mungkin ada pada perangkat kita.
pada setiap perangkat, baik komputer ataupun smartphone, pasti memiliki celah keamanan. Berikut ini merupakan celah keamanan yang mungkin ada pada smartphone. Oke teman-teman, ini adalah laporan konten khusus kejahatan cyber dari bulan Januari hingga bulan September pada tahun 2021. Teman-teman bisa melihatnya, angka kejahatan cyber ini setiap bulannya itu menaik ya teman-teman, mulai dari perdagangan hewan, perdagangan orang, ilegal, penjudian, prostitusi, penistaan agama, provokasi, pemalsuan surat atau dokumen, pornografi, hoax, dan lainnya seperti pemerasan, penghinaan atau pencemaran, pengancaman, dan penipuan. Jadi ini adalah angka yang terus menaik dan sangat diprihatinkan di negara kita. Oke teman-teman, berikut ini kita masuk pada jenis-jenis cyber. Yang pertama ada pencurian data, yakni aktivitas cyber crime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian materi yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua ada cyber teroris, yaitu cyber teroris merupakan tindakan cyber yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber teroris kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang berikut ada hacking, yaitu jenis cyber ini tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang berikut ada cording. Cording adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online, kemudian barang gratisan itu dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Berikutnya ada metode cybercrime. Yang pertama ada sniffing, adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dalam jaringan dengan tujuan untuk dapat mencuri data-data pribadi ataupun akun lain yang bersifat pribadi. Yang berikutnya ada executive device, yaitu tindakan merusak perangkat seseorang. Lalu ada password hacker, untuk mendapatkan akses ke suatu bukti dalam bentuk digital di mana akses tersebut. Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk pada review aplikasi. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang keamanan platform smartphone. Untuk mengantisipasi serangan yang mungkin terjadi, maka kita perlu sadar akan kepentingan keamanan pada smartphone kita. Apabila terdapat celah keamanan pada smartphone, maka akan membuka kesempatan bagi para attacker untuk dijadikan sebagai sarana penyerangan. Sistem operasi Android dapat dikatakan sebagai raja sistem operasi smartphone. Kemudahan dalam mengelola aplikasinya, kemudahan konsumasinya, kebebasan untuk memodifikasi dan pilihan aplikasi gratis yang begitu banyak di Play Store yang membuat sistem operasi satu ini sangat diminati sehingga penggunanya pun banyak. Namun, sistem operasi ini juga dikatakan sebagai sistem operasi yang memiliki kerentanan tertinggi terhadap serangan. Keamanan platform smartphone ada beberapa istilah. Yang pertama ada isolasi, yaitu berjalan dengan user yang berbeda atau multi-user Linux. Yang kedua ada komunikasi antar Linux user ID. Yang berikutnya ada aplikasi sandbox dan ada juga Doubly. Dari fitur yang memekanisme keamanan yang telah dijadikan, berikut merupakan perbedaan antara keamanan sistem dan sistem operasi iOS dan Android, yaitu yang pertama ada Windows Phone, yang kedua ada sistem operasi Windows Phone itu bersifat tertutup sehingga para vendor dan developer tidak dapat memodifikasi atau menambah fitur lain ke perangkat mereka. Lalu semua binaries telah disignage, perangkat terenkripsi, model keamanan dengan isolasi dan kapabilitas. Maksudnya setiap aplikasi berjalan di isolasi servernya masing-masing atau semua aplikasi mempunyai basic permission
tetapi tidak dapat mengakses memori atau data dari aplikasi lainnya. Yang berikut tidak ada komunikasi antar channels aplikasi, dan aplikasi non-MS yang didistribusikan melalui marketplace berhenti di background, atau ketika user men-set switch aplikasi maka aplikasi sebelumnya mati. Berikutnya ada iOS Android. Smartphone saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar, maka dari itu banyak pengembang yang membuat aplikasi agar pengguna nyaman saat menggunakannya. Yang sampai lupa diperhatikan adalah faktor keamanan. Saat ini memang sudah ada teknologi sidik jari di berbagai smartphone Android, tapi belum semua orang memiliki fitur tersebut di smartphone mereka. Jadi mereka hanya memakai sandi atau pola untuk melindungi smartphone mereka. Masalahnya, sebagian orang yang tidak serius dalam menentukan pola keamanan smartphone mereka, sehingga hasilnya mudah tertebak. Tentunya hal ini dapat memberikan kesempatan bagi maling ya teman-teman. Di sini untungnya ada banyak pengembang yang mengembangkan aplikasi keamanan untuk memotret dan mencoba untuk memergoki orang yang berani maling dan mencoba untuk mengakses data dan privasi orang tanpa seizin pemilik smartphone. Jadi teman-teman, misalnya handphone kita biasanya di era zaman sekarang ada handphone yang sudah berkembang ya. Setiap fitur-fitur aplikasinya sudah semakin canggih, jadi sangat mudah untuk bagi maling untuk mengaksesnya. Berikut adalah aplikasi yang saya rekomendasikan untuk menjadikan penjaga keamanan smartphone Anda dari maling. 6 aplikasinya adalah CrookedChatter. Crook berarti pencuri atau penipu. Lewat aplikasi bernama CrookedChatter ini, aplikasi akan bekerja saat seseorang mencoba membuka kunci smartphone kamu secara paksa serta menangkap lokasi pencuri yang mengambil smartphone kamu. Cara kerja dari aplikasi ini yaitu mengambil gambar pencuri yang sedang berusaha memasuki atau membuka smartphone kamu dengan menggunakan kunci pola, sandi, atau sidik jari. Kemudian gambar tersebut akan dikirimkan ke email yang telah kamu registrasi pada aplikasi ini. Bukan hanya sekedar gambar, tetapi aplikasi ini juga akan mengirimkan letak lokasi smartphone kamu pada email yang telah kalian daftarkan di aplikasi tersebut ya teman-teman. Jadi kalian hanya perlu memasukkan email dan sandi kamu pada laptop atau PC ataupun smartphone yang lain dan membuka isi pesan email yang dikirimkan oleh aplikasi ini. Setelah itu Anda bisa melihat gambar orangnya dan bisa langsung melacak keberadaan smartphone Anda. Oke teman-teman, berikut ini adalah cara penggunaan aplikasi CrookedChatter. Di sini saya telah membuat suatu video review. Selamat menonton. Halo teman-teman, berikut ini saya akan mereview sebuah aplikasi CrookedChatter yang berfungsi untuk menjaga keamanan smartphone kita dari pencurian. Misalnya smartphone kita telah dicuri dan kita akan melacak keberadaan smartphone kita serta kita bisa mengetahui siapa yang telah mencuri smartphone kita. Berikut ini adalah aplikasi CrookedChatter. Anda bisa menginstalnya di aplikasi Play Store. Kita ketikkan. Oke, di sini. Nah, teman-teman bisa langsung mendapatkannya dan bisa menginstalnya sendiri. Di sini saya telah menginstalkan aplikasinya. Kemudian kita buka. Nah, di sini akan masuk pada tampilan awal yaitu Welcome to CrookedChatter. Selanjutnya kita mengklik tanda panah kanan. Nah, di sini kita akan mengaktifkan. Jika kita setuju, kita telah mengaktifkan aplikasi ini di smartphone kita. Berikutnya kita klik next. Setelah itu, di sini ada age limit. Lalu yaitu ada 3 akses pengaktifannya. Lalu kita klik next. Setelah itu di sini kita disuruh untuk mengaktifkan lokasi, di mana jika kita mengaktifkan lokasi di saat handphone kita hilang, kita bisa mengetahui keberadaannya. Jadi perlu sekali Anda mengaktifkan lokasinya. Kita izinkan. Jika sudah, kita klik next. Setelah itu kita klik active now untuk alert emailnya.
lalu kita klik authenticate, lalu kita klik izinkan untuk digunakan kontak. Setelah itu kita memilih email mana yang akan dijadikan sebagai pengirim pesan nantinya jika seseorang telah salah memasukkan kata sandi pada smartphone kita. Kita pilih emailnya, lalu kita klik OK. Teman-teman, pastikan email yang tertera adalah benar-benar email Anda sendiri dan Anda telah menghafal kata sandinya ya teman-teman. Setelah dipastikan benar email yang tertera, lalu kita klik next. Berikutnya kita akan mengaktifkan kamera. Kita izinkan, lalu kita mengaktifkan storage. Lalu kita klik try it now. Teman-teman, fungsi dari pengaktifan kamera pada aplikasi Crookgetter tadi yaitu sebagai sarana untuk merekam apabila seseorang telah salah memasukkan kata sandi, password atau sidik jari ataupun pola pada smartphone kita. Jika dia telah salah mengisinya, terotomatis wajahnya akan terekam oleh aplikasi Crookgetter dan lokasi keberadaan smartphone kita telah direkam. Oke, berikut saya akan mereview contoh pesan yang akan dikirim ke emailnya. Misalnya handphone saya telah hilang dan seseorang handphone saya ini telah hilang dan seseorang ingin memasukkan kata sandi. Tentu ia pasti tidak tahu kan kata sandi yang ada pada smartphone milik Anda. Jika saya memasukkan salah kata sandi ya teman-teman, misalnya kata sandinya adalah otomatis salah. Dan di sini ketika pencuri telah salah memasukkan kata sandi sekali saja, maka wajahnya telah terekam. Oke, kita bisa lihat. Kita bisa lihat di email. Ini adalah diri pelaku dan ini adalah alamat keberadaan smartphone kita. Jadi apabila teman-teman telah kehilangan handphonenya, cukup dengan memasukkan email atau password. Jadi teman-teman cukup perlu memasukkan email dan password di sebuah PC atau handphone teman Anda bisa mendapatkan pesan yang dikirim oleh aplikasi ini dan Anda bisa langsung tahu siapa pelaku dan di mana letak keberadaan smartphone Anda. Oke teman-teman, itulah review dari aplikasi keamanan Crookgetter ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari reviewan aplikasi Crookgetter. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa untuk menjamin keamanan pada smartphone kita tidak sesimpel yang dipikirkan ya teman-teman. Namun terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keamanan pada smartphone kita dan memonitor perangkat kita tanpa memperdulikan celah keamanan apa yang ada pada setiap sistem operasi yang kita gunakan. Berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan pada smartphone kita, yaitu pengguna harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dengan sadar akan adanya ancaman dan serangan yang mungkin terjadi ketika menginstal software atau mengotorisasi flash memori dan smartphone sensor. Berikutnya ada perangkat kita harus memiliki proses identifikasi dan autentikasi seperti yang telah dijelaskan pada aspek keamanan sistem operasi smartphone. Berikutnya, pengguna harus selalu mengunci smartphone dengan menggunakan password atau pola atau biometrik untuk mencegah dicuri atau diubahnya data jika apabila smartphone kita hilang atau dicuri.
Berikut ada pengguna harus menginstal antivirus pada smartphone agar antivirus tersebut dapat mendeteksi apabila kita menginstal aplikasi yang berbahaya, sehingga kita dapat mencegah program berbahaya pada smartphone korup. Namun ada yang berpendapat bahwa antivirus yang ada pada Android tidak efektif karena akses untuk memeriksa sistem operasi dan aplikasi Android dibatasi oleh sandbox. Selain itu, antivirus pada Android ini tidak otomatis menghapus perangkat. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang keamanan komputasi bergerak. Ini juga merupakan suatu tugas proyek UTS dari mata kuliah keamanan komputasi bergerak. Jadi sekian saja dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.